Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas luang waktunya. Di sini ada sebuah komponen elektronik yang sangat kecil sekali dan ada beberapa cara kerja dari komponen ini yang sangat familiar sekali di dunia elektronik. Oke, untuk komponennya adalah transistor. Apa fungsi dan cara kerjanya, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini sudah saya siapkan sebuah transistor. Oke, ini sangat familiar sekali di dunia elektronik dengan nomor seri BC558, mempunyai 3 pin atau 3 kaki seperti ini. Dan untuk pembacaannya di sini menghadap ke kamera. Oke, dan untuk beberapa komponen ini, transistor ini mempunyai 2 jenis. Ada yang jenis PNP maupun NPN, dan kebetulan untuk transistor ini jenis PNP. Oke, jenis PNP kalau di dunia elektronik. Dan di sini untuk transistor ini mempunyai 3 kaki. Oke, dimana untuk kakinya ini ada bagian basis, kolektor, dan emitor. Oke, untuk kaki dari komponen ini yang bagian kanan adalah emitor, basis, yang tengah basis, kemudian yang sebelah kiri ini adalah kolektor. Oke, dan untuk fungsi dari kaki yang ada pada transistor BC558 ini, oke, di kaki emitor ini adalah jalur masuknya input positif dari sebuah arus, dan basis ini mengatur atau berfungsi menghubungkan atau sebagai switching saklar pada transistor ini jika dialiri arus atau terhubung ke arus negatif dari sebuah rangkaian di komponen elektronik. Oke, dan kolektor ini berfungsi untuk menghasilkan output pada rangkaian elektronik tersebut pada rangkaian yang akan digunakan. Oke, di sini untuk kakinya adalah emitor, basis, dan kolektor. Dan saya ada sebuah diode LED. Oke, untuk diode LED yang sangat kecil ini 3 mili untuk pembacaan atau melihat dari kondisi di mana lampu LED ini pinnya yang panjang adalah positif, berarus positif atau terhubung ke positif, dan yang pendek terhubung ke negatif. Oke, dan di sini karena lampu LED ini bekerja pada voltase 3 volt maksimalnya, jadi saya tambahkan sebuah resistor dengan nilai 1K atau 1000 ohm. Untuk warna dari komponen ini atau resistor ini coklat, hitam, dan merah. Coklat, hitam, dan merah ini menunjukkan nilai resistansi 1K atau 1000 ohm dengan nilai kapasitas di sini 1/4 watt. Ini sangat kecil sekali. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba menggabungkan rangkaian ini supaya bisa berfungsi pada rangkaian elektronik. Di sini saya gabung sebuah resistor dan lampu LED. Lampu LED seperti ini saya gabung seperti ini di bagian sini. Ini yang kaki negatif. Terhubung seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya gabungkan dari bagian basis pada lampu LED ini. Bagian plusnya saya gabungkan ke kaki basis.
Maaf, ini tidak saya solder. Oke, saya capit seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan coba komponen ini dengan menggunakan arus DC. Oke, ini sudah lumayan kuat terhubungnya. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah saya siapkan aki 12 volt. Oke, dengan merek seperti ini. Kayaba, ini buatan lokal. Dan untuk kondisi aki ini sebelumnya, oke, ini sudah saya perbaiki. Dan untuk kondisi sebelumnya di sini untuk air akinya sudah berkurang. Kemudian ada beberapa bagian pada kutub akinya ini, oke, ini ada kebocoran, oke, seperti ini. Ada masalah pada bagian kutub positifnya, ini ada kebocoran. Ini tadi bautnya macet dan timbul karat, sehingga bagian yang terkonek pada plusnya ini kurang maksimal. Dan di sini sudah saya tambahkan air aki biasa untuk aki basah ini supaya oke, tidak kekurangan air. Jadi saya tambahkan pada level di bawah sini, di bawah upper. Untuk normalnya seperti ini. Karena untuk sebelumnya sangat kurang sekali dari jumlah airnya di bagian tengah sini. Oke, dan aki ini sudah saya lakukan pengisian sekitaran beberapa jam dengan arus yang sangat kecil sekali. Dan untuk aki ini, oke, untuk kondisinya di setiap selnya ini, oke, di setiap selnya masih bersih. Oke, ini tadinya akinya mati total atau voltasenya sangat rendah sekali. Oke, ini. Karena di sini untuk umurnya atau pembeliannya ini sudah sangat lama sekali, 2022, mungkin bulan 11. Oke, sekitaran 2 tahun lebih karena sekarang 2024. Oke teman, dan saya akan coba rangkaian elektronik ini. Oke, transistor, LED dan resistor. Saya persiapkan japit aki bos. Oke, ini. Oke. Dan untuk voltasenya di sini saya pastikan berfungsi. Berapa nilai voltasenya? Oke, saya cek. Oke, cuman 10,7. Ini terus turun di bawah 11 volt. Saya akan coba pada rangkaian lampu LED ini apakah bekerja antara LED dan transistor. Di sini bagian negatifnya, dan di sini bagian yang ke emitor, apakah menyala lampu LED-nya. Sudah berfungsi, berfungsi seperti ini. Dan di sini pastinya di bagian kolektor ini akan menghasilkan output voltase sesuai yang ada pada bagian positif ini. Oke. Jadi saat di sini belum terhubung. Oke, di bagian negatif belum terhubung. Ini lampu bagian negatif ini belum terhubung. Di sini belum ada arus yang mengalir antara kutub positif dan negatif. Oke, dan jika kita hubungkan seperti ini, ini nanti akan berfungsi atau menghasilkan output voltase sesuai dengan input yang ada pada bagian positifnya. Jadi transistor ini berfungsi untuk menyalurkan atau transmisi dari sebuah arus dengan switching di bagian basis atau saklar di bagian basis. Oke, di sini saya akan coba tambahkan lampu LED. Apakah ini berfungsi atau bisa menyalakan lampu LED? Jika nyala berarti ada arus yang mengalir.
Oke teman, di sini sudah saya rangkai dari bagian LED yang warna merah dari kolektor. Oke, di sini positif, kemudian negatif dan resistor. Di sini untuk resistornya saya memakai 2,2K. Oke, seperti ini, dan saya akan coba tes apakah berfungsi dari sebuah LED transistor ini bekerja. Oke, di sini saya hubungkan dari basis, kemudian LED, resistor dan ke negatif. Oke, di sini saya hubungkan bagian negatif dari sebuah arus DC seperti ini. Kemudian saya taruh bagian positif ke emitor. Oke, seperti ini. Apakah lampu LED yang merah ini bagian kiri ini menyala? Oke, sudah menyala. Karena lampu LED yang warna biru ini juga menyala, saya akan coba lepas dari bagian LED yang ke basis, apakah LED yang warna merah ini menyala atau bekerja. Oke, saya lepas dulu. Oke, seperti ini teman. Di bagian LED yang ke basis ini saya lepas atau tidak terhubung. Di sini lampu LED yang ke kolektor ini juga tidak mengeluarkan arus. Jadi di sini fungsi dan cara kerja sebuah transistor BC558 PNP ini berfungsi dengan mengalirkan arus di bagian basis menuju ke negatif. Ini bisa menyalurkan atau menghantarkan voltase ke bagian kolektor. Oke, saya coba lagi. Oke, ini sudah menyala kembali. Oke teman, dan untuk rangkaian komponennya, untuk gambarnya seperti ini. Oke, untuk gambarnya seperti ini, saya gambar dulu supaya lebih terlihat. Oke, saya gambar di sini untuk rangkaiannya. Oke, untuk transistornya di sini tadi seperti ini, emitor, basis, kolektor BC558. Oke, di sini saat dialiri arus positif. Oke, kemudian di bagian basis ini ada lampu LED yang menyala. Kemudian ada resistor 1K dan ke negatif. Oke, dimana arus mengalir pada bagian positif ini menuju ke basis, dari emitor menuju ke basis, kemudian melalui lampu LED, kemudian lampu LED ini akan meneruskan arus dari basis ini ke resistor 1K, kemudian ke negatif, menyebabkan lampu LED ini menyala. Dan saat lampu LED ini menyala, oke, bagian emitor dan kolektornya ini akan terhubung menjadi satu. Oke, sehingga di sini outputnya menjadi on atau bisa menyalakan dari lampu LED yang warna merah tadi. Oke, ini 2K2. Oke, seperti ini teman. Oke teman, dan di sini untuk rangkaian elektronik ini sudah saya akan gunakan pada rangkaian sebuah desulfator. Desulfator, dimana desulfator ini banyak digunakan untuk perbaikan sebuah aki, menangani kasus dari sebuah aki jika dilakukan perbaikan pada sebuah aki baik basah maupun kering. Jika kita gunakan beberapa saat atau kita diamkan sekitar 2 hari, mungkin sehari, itu voltasenya tetap turun atau di bawah 11 volt atau di bawah 12 volt. Untuk aki yang 12 volt ini normalnya 12,4 volt. Jadi di sini dibutuhkan alat desulfator ini untuk menghasilkan voltase output dari penyimpanannya ini, supaya penyimpanan ini voltasenya tetap stabil dan tidak turun lagi. Di sini dibutuhkan sebuah desulfator seperti ini, dan rangkaian desulfator ini sudah banyak
konten-konten lain. Oke, desulfator sirkuit. Di sini untuk komponen utamanya atau komponen dasarnya, rangkaian dasarnya yang simpel dan sederhana seperti ini. Oke, dari positif, kemudian 100 ohm, kemudian di sini memakai IC 555, oke seperti ini. Kemudian ada beberapa bagian dari IC ini, nomor 4 dan 8 menuju ke positif, yang satu ke negatif, 7 ini ke pin 7 ke 15K, pin 2 dan 6 ke dari 15K, kemudian menuju 270K, dan diode 4148 menuju ke 2 dan 6, pin 2 dan 6. Kemudian dari pin 2 dan 6 ini terhubung ke milar 4,7 nano, kemudian ke negatif. Oke, di bagian pin yang ketiga ini adalah outputnya, dimana saat rangkaian ini bekerja menghasilkan frekuensi sekitar 1 kHz. Oke, di sini ada switching yang dikeluarkan di pulse, dikeluarkan di pin 3. Ini ada transistor BC558. Oke, sama PNP. Kemudian ada diode 4148, oke, terhubung ke emitor, oke, dan kolektornya ke negatif, oke, seperti ini. Dan kemudian ada bagian induktor di sini, induktor. Kemudian FR, ini diode switching dengan frekuensi tinggi 602, FR 602, dan di sini digunakan sebuah IRF atau MOSFET IRF 44L, untuk kakinya GDS seperti ini. Dan di sini untuk bagian output dari gate-nya ini terhubung kaki emitor pada sebuah transistor BC558, dan yang ke negatif ini ada resistor 15K. Oke, seperti ini untuk rangkaian dasar dari sebuah desulfator. Oke, desulfator. Dan alat ini berfungsi atau bekerja menghasilkan frekuensi elektromagnetik, yang dimana arus voltase 12 volt ini melewati lilitan kawat atau kumparan ini, sehingga terjadi pemutusan atau pulse pada MOSFET-nya ini dengan cepat atau frekuensi tinggi, sehingga terjadi medan magnet yang cukup cepat. Ini bisa menghasilkan voltase di bagian sini, oke, di bagian sini sekitar 30 sampai 60 volt, sehingga dikembalikan ke plat sel akinya. Dan di plat sel aki ini, jika ada kerak atau kotoran yang menempel pada bagian plat selnya, ini yang menyebabkan voltase aki selalu turun saat dilakukan pengecasan. Dibiarkan beberapa saat, jadi dengan bantuan desulfator ini bisa stabil dan normal kembali. Oke, dan di sini untuk rangkaian desulfator ini sudah saya modifikasi dari sebelumnya, yang dimana sebelumnya untuk rangkaian dasarnya seperti ini. Oke, di sini saya tambahkan sebuah transistor BC558, dimana saat saya hubungkan di bagian sini, oke, di bagian sini, di bagian sini saya taruh di bagian sini, oke, di bagian sini. Jadi saat saya hubungkan, LED-nya ini menyala, oke, LED-nya menyala. Jadi di sini ditambahkan sebuah transistor, di bagian sini bos, di bagian sini. Oke, ini kita lepas atau kita putus. Ini saya sambungkan sebuah transistor, sebuah transistor, dimana untuk rangkaiannya seperti ini, untuk rangkaian transistornya seperti ini, di bagian sini, transistor. Oke, semoga dapat dipahami teman. Oke, seperti ini. Ini saya akan gambarkan pada bagian di sini. Oke.
Oke, saya gambarkan di sini. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi saat ini, oke, titik ini kita tidak terhubung. Di sini saya tambahkan di sini. Oke, untuk rangkaian di sini saya tambahkan seperti ini. Oke, pinnya di sini, ini yang kanan, ini yang kiri. Jadi saya hubungkan seperti ini. Oke, maafkan bulat, satu k. Oke, basis, emitor, kolektor ini BC 558. Oke, dan yang kolektor ini ke bagian yang 100 ohm dan emitor ini ke yang 12 volt. Oke, yang LED ini, oke, LED, kemudian resistor 1K ini ke negatif. Oke, seperti ini teman-teman untuk rangkaiannya dari desulfator BC558. Kemarin ada yang berkomentar bertanya tentang rangkaian dari sebuah desulfator seperti ini. Oke, dan kebetulan di sini untuk rangkaian desulfatornya ini sudah ada yang siap digunakan. Oke, ini saya pasang untuk desulfatornya seperti ini, sama untuk rangkaian di bagian sini. Oke, ini belum saya rapikan, untuk komponennya belum lengkap. Jadi di sini yang sudah siap pakai seperti ini. Ini sama menggunakan transistor BC558. Oke. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba rangkaian ini. Oke, dan saat dihubungkan langsung seperti ini, di sini timbul percikan. Timbul percikan yang sangat kecil sekali. Dikarenakan pada saat alat ini bekerja, ini voltasenya melebihi dari voltase aki, jadi timbul percikan yang sangat kecil sekali. Ini mengeluarkan arus sekitar 20 mA, sangat kecil sekali, jadi tidak merusak dari akinya itu sendiri, atau tidak over discharger, atau tidak merusak dari aki karena pengurangan voltase yang tidak begitu besar. Jadi saat kita gunakan nanti seperti ini. Oke, kemudian karena voltasenya ini turun atau berkurang, kita bisa lakukan pengecasan kembali sambil dipasang desulfatornya ini. Oke, dan untuk reaksi atau cara kerja dari desulfator ini bisa membantu menghilangkan sulfur kerak pada sebuah aki, baik aki kering maupun basah. Kebetulan di sini untuk aki kering, maaf, untuk aki basah, karena di sini ada beberapa bagian yang ada sel yang bermasalah. Di bagian sini kita bisa lihat di sini ada bagian warna sel yang masih putih seperti ini, masih putih-putih seperti ini yang menghalangi arus, tidak bisa maksimal voltasenya. Jadi saat dipasang desulfator ini menimbulkan gelembung-gelembung kecil pada saat dipasang. Ada gelembung kecil yang keluar saat desulfator ini bekerja, sama melakukan pengecasan tanpa alat. Jadi di sini dikembalikan lagi dengan voltase yang melebihi dari voltase akinya. Jadi berfungsi untuk melunturkan, merontokkan kerak atau kotoran yang menghalangi arus masuk ke dalam plat sel akinya, sehingga dengan pemasangan desulfator ini arus akan menjadi maksimal. Ini biasanya untuk aki yang jarang dipakai atau mengalami masalah pada sistem pengisian. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan pengisian pada aki ini
karena voltasenya sudah berkurang. Dan untuk voltasenya 9,7 volt. Ini saya akan coba lakukan pengisian ini supaya bisa hasilnya lebih maksimal. Saya lakukan pengisian. Oke, sambil dicas alat ini bekerja, bisa menambahkan daya simpan dari aki menjadi lebih besar, dan tentunya voltasenya tidak turun lagi ke di bawah 12,4 volt. Oke teman, dan untuk prosesnya seperti ini. Dan untuk alat casnya, oke, saya masih memakai kiprok motor. Oke, seperti ini. Oke. Dan di sini untuk alat casnya ini sedang melakukan pengisian karena voltasenya masih rendah, oke, di 12 volt dan arusnya masih mengalir ini sekitaran di bawah 1 ampere. Oke, dan ini kabel yang terhubung. Oke, seperti ini melakukan pengisian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang sebuah fungsi atau cara perbaikan dari aki yang bermasalah. Arus tidak bisa menyimpan dengan maksimal, bisa menggunakan desulfator. Oke, untuk rangkaian desulfator ini banyak sekali untuk macamnya. Oke, untuk dasarnya itu sama semua, dan di sini saya modifikasi dari rangkaian desulfator. Oke, saya memakai lampu LED seperti ini. Oke, pada bagian inputnya ini berfungsi supaya nanti saat pemasangan terbalik ini bisa aman, tidak mengalami kerusakan pada bagian komponen di dalamnya. Oke, seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif.